penyakitnya menekan bagian otak, bagian batang otak. Jadi susah untuk diambil penyakitnya. Resiko pengambilan penyakitnya akan terhenti nafasnya. Sampai ini kalau kita tekan itu tembus ke dalam otaknya, Ibu. Juga mengalir ya, dibayar, sedangkan kita tidak bekerja. Makanya saya mundurkan diri dan fokus untuk mengurus istri ya. Yang di pikiran saya ini sekarang ini yang penting si Fitri sembuh dulu. Kalau udah tidak ada penyakitnya lagi, Bang pun rencana. Halo Detikers, balik lagi nih bersama aku Viani di The Happening, yaitu program yang membahas orang-orang yang sedang happening atau viral yang ada di sosial media. Nah, kali ini bertepatan sekali nih di hari Kamis ya, kita tappingnya. Itu aku sudah terhubung dengan salah seorang laki-laki yang sedang viral di sosial media bersama istrinya, karena sosoknya ini menginspirasi sekali, karena katanya dia rela berhenti bekerja untuk mengurus istrinya yang sakit kanker otak selama 4 tahun. Nah, aku sekarang udah terhubung dengan Bang Reza. Halo Bang Reza. Iya, halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat ya, Bang Reza? Ya, kenapa Bang? Nggak ada. Oh, oke. Jadi Bang Reza ini kan lagi viral nih Bang, ya kan? Di TikTok muncul, di Instagram juga muncul. Kalau Bang Reza ini rela berhenti bekerja untuk mengurus Mbak Fitri ya, istrinya ya. Iya. Mbak Fitri yang terkena kanker otak selama hampir 4 tahun ya, Bang ya? 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih. Dan ngomong-ngomong itu juga di belakang katanya baru saja melahirkan 2 anak kembar yang cantik-cantik. Benar ya? Betul. Kapan itu Bang lahirnya Bang, lahirannya? Sebulan yang lalu, ini pas genap sebulan dah si bayi ya. Gitu. Berarti sebulan yang lalu belum melahirkan. Udah ada namanya belum tuh Bang? Belum saya kasih nama. Rencana nanti setelah turun tanah ya, saya akan kasih namanya. Oke, berarti ini dede-dede masih dipanggilnya apa nih? Baby 1, baby 2? Ya, apa? Ya. Apa? Baby 1, baby 2 dan si adik baby dan 1. Si kakak siapa? Oh gitu. Kalau yang itu, yang perempuan yang kucir 2 itu anak pertamanya kah Bang? Apa gimana? Ini anak pertama, namanya Pocut. Pocut. Halo kakak Pocut. Kak Pocut ini. Halo Kak Pocut. Nah, Bang bisa ceritain nggak sih Bang, Mbak Fitri yang aku juga mau nyapa Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Lagi ngantuk ya Mbak Fitri? Mbak Fitri, halo. Bang, mau nanya-nanya dong Bang, ini awalnya... Tunggu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Oke. Dah. Oke Bang, aku mau nanya-nanya nih Bang. Awalnya Mbak Fitri tuh bisa divonis kanker tuh gimana tuh ceritanya? 4 tahun yang lalu berarti ya? 4 tahun yang lalu, pertama sakitnya tidak langsung divonis ya. Pertama sakit, dia sering sakit mengeluh di bagian belakang kepalanya. Jadi sering sampai 6 bulan. Jadi Bang pun membawa dia ke rumah sakit, ngecek apakah yang terjadi dengan kepalanya. Jadi setelah saya cek di rumah sakit, ada sesuatu benjolan di otak kecil. Jadi saya pun ragu, ya, benar enggak ada sesuatu di otaknya. Jadi saya melanjutkan ngecek ke Banda Aceh. Ya, di posisi di Aceh ya Bang ya? Di Aceh cuma satu yang ada rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Zainal Abidin. Ya. Jadi saya ngecek kelanjutannya di Rumah Sakit Zainal Abidin. Ada sesuatu di otak kecil katanya. Jadi saya pun ragu,
saya melanjutkan ngecek ke Sumatera Utara, Medan ya. Jadi ada juga sesuatu di otak kecil katanya. Itu di ronsen, setelah lihat hasil ronsen ya Bang? Apa CT scan Itu apa belum gimana? tahu penyakitnya apa. Itu belum tahu penyakitnya apa ya. Cuma ada sesuatu di otak kecil. Jadi setelah itu saya berobat kampung, berobat alternatif selama 2 tahun. Selama 2 tahun alternatif apa yang dianjurkan sama kawan-kawan, disuruh minum kayu bajakan atau benalu kupi atau apalah alternatif ya. Iya. Setelah 2 tahun itu sakitnya pun lumayan parah, jadi saya bawa ke rumah sakit lagi. Setelah itu baru pemasangan selang otak. Ini selang otak. Pemasangan selang otak, setelah dipasang selang otak, 6 bulan kemudian macet, ya, tersumbat. Jadi bongkar kembali untuk memperbaiki yang sumbat. Jadi 2 kali pembongkaran di bagian depan. Setelah itu berarti 2 kali operasi ya Bang ya? 2 kali di depan. Oke. Setelah itu kami kembali ya. Berapa bulan kemudian Mbak Fitri sakitnya lumayan parah. Jadi pembongkaran bagian belakang. Oke. Setelah di pembongkaran di bagian belakang, karena penyakitnya menekan bagian otak, bagian batang otak, jadi susah untuk diambil penyakitnya. Resiko pengambilan penyakitnya akan terhenti nafasnya. Oke. Jadi setelah itu dia tidak dipasang tempurung lagi karena tempurungnya sudah terinfeksi dengan penyakit. Belakangnya sekarang apa Bang? Hah? Belakangnya sekarang apa tuh? Katanya nggak dipasang tempurung. Kosong? Kosong. Oh, berarti lembek ya bisa dibilang? Lembek ini kalau kita tekan itu tembus ke dalam otaknya Ibu. Tempurungnya udah saya tanam di kampung karena tidak bisa digunakan lagi. Karena sudah terinfeksi dengan penyakit katanya. Nanti seandainya tidak ada penyakitnya lagi, akan digantikan dengan tempurung lain atau apa yang bisa digantikan. Menutup belakangnya itu ya, Bang ya? Belakangnya. Oke. Ini kan kayaknya hampir 3 kali operasi ya, Bang ya? 3 kali. 3 kali operasi. Itu biaya rumah sakit untuk pengobatan Mbak Fitri itu dari dana pribadi kah? Atau ada bantuan dari kantor mungkin sebelum Abang resign? Kan katanya Abang dulu sempat jadi PNS ya, Bang ya? Enggak, honor ya. Oh, honorer ya. Oke. Di salah satu instansi ya, Bang ya? Di mana tuh? Di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan. Dinkes ya, Dinkes. Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe. Oke, Kota Lok Sumawe. Itu mulai resign atau keluar dari pekerjaan setelah berapa tahun Mbak Fitri sakit tuh, Bang? 2 tahun. Berarti saya resign tidak bekerja lagi selama 2 tahun ya. Karena saya sering di rumah sakit. Jadi saya di rumah sakit tidak pulang ke rumah itu sampai 2 tahun lah ya. Jadi saya di rumah sakit itu di 2 tahun lebih. Oke. Nah, berarti pas operasi itu masih menggunakan biaya ada subsidi dari kantor kah atau uang pribadi, Bang? BPJS kalau dia ada BPJS ya. BPJS, ada BPJS, oke. BPJS. Nah, itu sebagian kan juga ada sebagian uang pribadi, sebagian BPJS. Yang namanya BPJS itu obatnya tidak lumayan lah ya obatnya ya. Makanya kalau mau obat yang bagus kita harus beli sendiri. Oke. Obatnya generik lah ya, Bang ya? Iya. Nah, ini kan akhirnya Bang Reza memutuskan untuk keluar dari Dinkes ya, Bang ya? Dari pekerjaannya lah ya. Nah, apa sih yang membuat Bang Reza akhirnya tergerak untuk berhenti dan fokus ngurus Mbak Fitri gitu? Apa karena memang sudah ditegur juga dari kantor karena jarang masuk mungkin? Apa gimana? Kalau di kantor nggak masalah ya. Nanti tidak terfokuskan untuk Mbak Fitri.
Habis itu saya juga nggak enak hati ya, karena tidak masuk itu bertahun-tahun. Ya. Makanya saya mundurkan diri, habis mundurkan diri dari kantor, karena tidak enak juga perasaan saya tidak masuk, gaji juga mengalir ya, dibayar, sedangkan kita tidak bekerja. Makanya saya mundurkan diri dan fokus untuk mengurus istri ya. Karena saya lihat, sayang juga saya lihat istri ya, tidurnya dengan jidat, 24 jam posisi tidurnya begini. Oh, nggak bisa ganti posisi ya Bang ya, karena tempurungnya itu ya? Nggak ada itu? Di belakang tempurung, di samping ini selang otak, jadi posisinya 24 jam begini. Oke. Tapi Mbak Fitri untuk jalan atau duduk gitu masih bisa nggak Bang? Kalau jalan tidak bisa lagi. Oke. Sejak 2 tahun yang lalu Mbak Fitri tidak bisa jalan dan Mbak Fitri tidak bisa melihat dengan mata kiri karena penyakitnya udah menyerang bagian mata kiri. Oke. Jadi Mbak Fitri cuma melihat dengan satu mata, mata kanan. Oke Bang. Dan sekarang Bang Reza kerja apa nih? Kan udah resign dari 2 tahun yang lalu. Untuk sekarang? Saya tidak bekerja lagi. Jadi sekarang cuma di rumah sakit, rawat istri, biaya sehari-hari. Jadi itu dari keluarga Mbak Fitri dan keluarga saya. Makanya banyak yang bertanya, Bang Pun kenapa selalu berdua? Mana keluarga lain? Sedangkan kami di kota lain. Kalau Bang Pun ajak orang lain itu biayanya luar biasa. Ya. Pemasukan dan pengeluaran itu tidak sesuai. Makanya biar saya yang jaga sendiri. Gitu. Tapi untuk perencanaan ke depannya Kak kan maksudnya mungkin ada pikiran untuk nggak enak gitu sama keluarga besar. Maksudnya ada pikiran ke sana nggak sih Bang? Mau kerja lagi kah? Atau mungkin buka bisnis online? Atau mungkin apa gitu? Yang di pikiran saya ini, sekarang ini yang penting si Fitri sembuh dulu. Kalau udah tidak ada penyakitnya lagi, Bang Pun rencananya akan pasang tempurungnya keinginan ya ke luar, misalnya ke Penang atau ke Malaysia gitu. Oke. Nah Bang, akan Bang Pon juga, ini kita nyapanya dengan Bang Pon aja kali ya, karena kan di sosial media terkenalnya dengan Pon Citra ya Bang ya, namanya. Betul. Tuh, di TikTok ada Bang Pon Citra, Instagram ada, YouTube pun juga ada ya Bang sekarang Bang? Iya, YouTube. Nah, ini tuh awalnya Bang Pon mengupload ke sosial media berdua dengan Mbak Fitri dan juga memperlihatkan kehidupannya Bang Pon dengan Mbak Fitri itu tuh karena atas dasar ingin sharing kah atau ada maksud tertentu gitu Bang? Tanpa tersengaja itu. Saya memang orangnya manajemen, setiap kegiatan itu saya buat sendiri karena anak masih kecil. Gunanya saya videoin bundanya, apabila terjadi sesuatu, si Pocut bisa melihat bundanya. Tiba-tiba Pocutnya sakit, setelah saya buat video di TikTok, saya lupa menghapus. Itu pertama kali ya. Lupa menghapus. Biasanya setelah buat TikTok itu saya hapus. Tapi kali ini 2 video itu lupa Bang Pun hapus. 2 hari kemudian banyak kali yang lihat. Sehingga orang minta, Bang itu siapa sakit? Istri. Kenapa nggak dibuat tag di bawah sakit apa? Karena saya tidak sengaja ya pertama ngepost kayak gitu. Seterusnya ada orang minta, ya udah saya post. Dan mana tahu ada juga solusi dari kawan-kawan, abang ngepost aja nanti mana tahu ada sharing atau pendapat orang lain, bisa saranin Bang Pun atau kasih obat apa. Benar juga, betul. Makanya Bang Pun tidak ada tujuan lain ya, tidak ada tujuan yang pengen tenar atau apa, tidak ya. Tujuan saya cuma ingin cari solusi. Tapi alhamdulillah banyak juga yang kirim obat itu kayu bajakan dari Kalimantan. Alhamdulillah banyak positifnya Bang Pun ya.
Berarti bisa dibilang berawal dari ketidaksengajaan ya Bang, tidak sengaja untuk Tidak sengaja. ngehapus video di TikTok, akhirnya banyak yang respon, dan Bang Pon pun jadi lama-lama sharing untuk biar orang-orang juga apa namanya mungkin ada saran obat gitu ya Bang ya. Nah tapi sekarang kan eranya digital ya Bang, maksudnya kita bisa dapat uang dari media sosial gitu, dari YouTube, dari Instagram. Nah, apakah ada peluang ke sana juga Bang? Maksudnya ngelihat ke arah sana karena kan mulai rame nih di TikTok, mulai rame juga di Instagram apa namanya netizen-netizen yang ikut komentar dan juga berempati gitu dengan kondisi Mbak Fit. Nah, ada pikiran untuk ke sana nggak sih Bang untuk apa namanya menjadikan sosial media tuh sebagai sumber penghasilan gitu? Sebelumnya saya buat TikTok itu gunanya mana tahu dapat penghasilan dari situ. Saya bisa menggantikan tempurung ya. Tempurung belakang. Saya sedih kalau saya ceritakan, makanya. Kenapa Bang emang? Sedih aja, enggak. Memang keinginan Abang sejak lama ya untuk pasang tempurung belakang itu? Iya, Mbak. Berarti memang tujuan utamanya memang itu ya Bang, untuk mengumpulkan dana untuk masang tempurung belakang. Pertama mau dioperasi penyakitnya. Ya. Okay. Ini kan saya belum tahu masih ada penyakitnya atau tidak di bagian kepalanya. Setelah Lebaran nanti saya akan ngecek apakah ada penyakitnya atau tidak. Seandainya ada penyakitnya, Bang pun akan operasi pengangkatan penyakit. Seandainya tidak ada penyakitnya lagi, berarti akan pasang tempurung supaya nyaman untuk tidur. Tapi memang harapan Bang Pon sama Mbak Fitri ini seperti apa sih maksudnya dalam jangka dekat? Yang penting jangan menangis ya. Dia sering menangis, dia sering mengeluh ya. Namanya sakit luar biasa pasti mengeluh. Ya karena nggak tahan lagi. Kenapa? Pokoknya nanti. Gimana Bang Pon melihat istri yang Abang sayangi gitu, Abang cintai, terus mengeluh terus gitu, maksudnya merasakan sakit kan, maksudnya semenjak ada baby ya, anak kembar ini dia udah semangat. Kalau dulu dia sering termenung ya, termenung, anggapannya apakah saya tidak berdaya lagi ya, karena jalan tidak bisa, semua cuma di kamar tidur duduk tidur itu. Makanya dia pingin meninggal atau apa. Saya bilang yang namanya penyakit pasti ada obatnya, pasti sembuh. Jangan pernah putus asa. Semangatin. Gimana tuh Bang Pon mendengar istri Bang Pon sendiri bahkan bilang kalau mau meninggal aja gitu, kayak patah hati nggak tuh Bang dengernya? Walaupun patah hati jangan kita nampain depan dia ya. Walaupun kita sedih jangan kita nampain sama dia biar dia semangat ya. Namanya sedih, namanya musibah ya. Bang pun juga sedih ya. Saya ke tempat lain ya. Saya merenungkan ke tempat lain ketika tidak sedih lagi baru saya datangi lagi. Tapi Bang Pon ini sering menangis nggak sih? Kalau istri sering ngeluh, Bang Pon sering menangis nggak sih? Karena yang namanya sedih tetap sedih. Tapi saya ke tempat lain, ke tempat warung kopi, saya menyendiri, saya duduk sendiri di situ. Karena mengeluh tidak akan menimbulkan hasil bagi saya. Karena orang, walaupun kawan saya kasih tahu masalah saya, tidak akan bisa membantu Bang Pon, kecuali Allah. Makanya saya yakin, suatu saat Allah pasti akan membantu Bang Pon. Kenapa Bang Pon tahu semua orang? Itu jalan Allah. Oke. Nah, Bang Pon, di sini kan sering upload video juga nih bersama Mbak Fitri ya, Bang Pon. Mau klarifikasi juga nih, sekalian klarifikasi, banyak juga netizen yang bilang kalau Mbak Fitri kelihatannya cemberut gitu, kayak nggak suka di videoin. Gimana tanggapan Bang Pon sendiri? Emangnya Mbak Fitri ini suka nggak sih? Mbak Fitri senang di videoin, ya. Dia pernah berkata gini, saya walaupun sakit, saya juga mau main TikTok. Mbak Fitri ngomong gitu ya? Iya.
Bang Pun kalau tanpa izin Fitri, nggak mungkin Bang Pun ngepost. Bang Pun bilang, kita main TikTok, saya post, boleh. Post. Jadi semuanya izin Mbak Fitri. Kalau Mbak Fitri bilang, saya malu, jangan ngepost, Bang Pun tidak akan mempermalukan istri. Dan Bang Pun tidak akan ngepost. Tapi ini ada izin. Yuk deh men, dia duduk ya. Kenapa cemurut? Bukan cemurut, memang ekspresinya begitu. Mungkin ada dampak ke syarafnya juga mungkin ya Bang? Mungkin, iya. Ingatannya pun sekali-sekali ingat, sekali-sekali enggak. Ya. Tapi Mbak Fitri kalau misalnya aku ajak ngomong gini, bisa nyautin nggak misalnya? Aku nyapa bisa, gitu? Sekarang udah bisa, udah connect. Ya. Udah connect. Kita ngomong, bisa, ngerti dia. Oke. Coba Mbak Fitri, halo. Mbak Fitrinya nangis ya. Halo. Sehat terus ya Mbak. Ini seminggu 2 kali Bang Pun potong rambut. Kenapa? Karena nggak tahu. Di bagian rambutnya itu putih-putih ya. Nggak tahu. Baunya pun tidak sedap. Ya. Makanya kalau begini lebih nyaman. Lebih adem juga ya. Mbak Fitri tapi menyusui nggak sih baby-babynya? Sekarang menyusui, cuma walaupun asinya nggak banyak, Bang Pun support dengan susu. Sekedar itu aja. Bang Pun konsultasi sama dokter, tidak masalah, kasih aja kan. Itu dia susunya, pinter Kak Pocut ya. Ini susu Kak Pocut. Oh, susu Kak Pocut, bukan susu babynya ya. Bang, ini kan Bang, tapi udah ada belum Bang yang ngirim bantuan kayak uang gitu atau dana gitu? Alhamdulillah ya. Dari sosial media. Itu bagi orang yang IG ya. Ada yang mengirim Bang Pun, ada yang kirim ala kadar, lagi Bang Pun langsung kasih sama Fitri, makanya Bang Pun plot. Bang Pun sekasih sama Fitri, mana tahu Fitri senang, ini dari kawan-kawan IG, ya. Biar Mbak Fitri yang mendoakan ya. Ini ada kawan-kawan IG yang titip sama Bang Pun kasih sama Fitri. Makanya Bang Pun ngepost itu di IG, ya, siapa yang beri ya. Orang juga mungkin nggak sampai bisa gini, orang berpikiran sumbangan ini sampai nggak ya ke tempat Mbak Fitri. Makanya Bang Pun videoin langsung, Bang Pun kasih ini dari orang IG. Ya. Orang IG titip untuk Mbak Fitri. Walaupun Mbak Fitri tidak pegang duit, yang penting Mbak Fitri senang ya, senang hati. Ada yang peduli lah ya. Ada yang peduli paling. Biasanya kalau misalnya dapat bantuan seperti itu, Mbak Fitri dibeliin apa nih sama Bang Pon? Barang kesukaan mungkin atau makanan kesukaannya Mbak Fitri apa sih? Mbak Fitri kalau makanan kurang. Mbak Fitri kurang atau apa? Yang penting apa Bang? Kalau makanan kurang tuh Mbak Fitri, nasi atau apa cuma tidur. Kalau kesukaannya nggak tahu saat ini selama sakit ya nggak minta apa-apa, dia mau pegang-pegang duit aja, ada itu apa yang dia mau nanti dibilang, tapi nggak banyak mau dia. Baju baru gitu atau makanan kesukaan? Baru, pokoknya ada yang mengirim ya, saat ini dikirim baju batik ini itu, alhamdulillah banyak yang kirim ya. Oke deh, Bang, kesusahan nggak sih Bang? Ngurus 3 anak dan istri yang... Kalau kesusahan jangan ditanya lagi, Ibu. Luar biasa. Bang Pun itu pernah nangis, pernah sedih 1 jam sekali, Ibu. Oh iya? 1 jam sekali, Bang? Oke. 1 jam sekali. Itu kok pasti nggak nangis depan Mbak Fitri dong? Enggak. Ya kan? Itu pas awal-awal kali ya, Bang? Itu kayak gitu pas awal-awal kali ya Bang? 2 tahun Ibu. Bukan 2 tahun kayak sekarang. Gitu? Sampai sekarang. Waduh. Apa? Tunggu sebentar. Sampai sekarang kita sedih. Tapi kita tenangin diri. Alhamdulillah. Semua itu pasti ada jalan. Oke. Nah, kalau sehari-hari nih Bang, kita ngomongin kesehariannya Bang Pon dan Mbak Fitri dan 3 anaknya.
Ini yang ngurusin semuanya Bang Pon kah? Atau memang ada bantuan dari tetangga mungkin? Untuk sementara ada saudara Bang Fitri, saudara Bang Pun juga yang mengurusin baby. Jadi Bang Pun tidak mengerti kalau baby khususnya BAB, itu Bang Pun. Kalau segini bisa Bang Pun atasi, tapi kalau itu Bang Pun nggak biasa pegang baby ya. Gak biasa pegang baby ya Bang ya. Perlu ada sentuhan ini juga ya, yang ngebedong mungkin. Ngebedong bisa Bang Pon? Bisa. Bisa. Ganti popok bisa nggak nih? Bisa. Bisa ya. Bisa, alhamdulillah semuanya dikit-dikit bisa. Walaupun nggak pandai kali, ya nggak betul kali ya mungkin bisa. Oke. Nah, terus Bang Pon ini kan ada anak juga 2 kembar, lucu banget. Kita tahu anak kembar tuh pasti jadi idaman setiap pasangan ya Bang ya. Terus kakak nih udah umur berapa nih si kakak Pocut nih? Kakak Pocut 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan. Ketika Pocut 5 bulan, bundanya sakit. Berarti sebentar. Apa kakak Pocut? Apa? Coba bilang. Apa kak? Wah? Gak mau disuntik lagi? Iya. Kak Pocutnya yang disuntik apa mama? Atau panggilnya apa nih? Bunda. Bunda. Kakak Pocut nggak suka ngeliat bunda disuntik? Ya bunda disuntik. Tapi kakak Pocut sayang sama bunda kan? Jawab dulu, Pocut sayang sama bunda? Sayang bunda nggak? Sayang. Sayang nggak sama bunda? Sayang. Sayang. Kiss dong bundanya dong, kalau sayang dong. Cium bunda. Ih malu ya. Cium. Aduh lucunya, aku tuh jadi ikut seneng Bang Pon ngeliatnya. Nah Bang Pon ini kan kakak Pocut maksudnya dengan gamblang bilang kalau sayang sama bundanya. Iya. Kakak Pocut dengan gamblang bilang sayang sama bundanya. Nah Bang Pon sendiri ada nggak sih perasaan cintanya yang berubah gitu karena kan kondisinya bundanya sekarang sakit misal mungkin ada beberapa kebutuhan apa? Bang Pun bukan suka sama Fitri ya, tapi Bang Pun karena Allah ya, saya mengerjakan semua ini karena Allah. Orang sakit itu apa yang kita cintai ya, yang cinta itu timbulnya bagi orang yang cantik ya, timbul. Ini bukan kita cinta itu, tapi Bang Pun menjaga amanah dari Allah ya. Ketika kita bagus menjaga amanah, suatu saat pasti ada yang istimewa, pasti akan diberikan yang istimewa. Itu yang Bang Pun niatin ya. Tapi ada rasa, maksudnya kan ada beberapa kebutuhan ya Bang yang mungkin nggak bisa dipenuhi oleh Mbak Fitri dalam kondisi seperti ini. Mbak Fitri sabar, Bang. Ketika ada dia pakai, kalau nggak ada nggak minta dia. Sakit ketika ada obat, ketika ada uang kita berobat. Ketika tidak ada uang tidak berobat, tahan di rumah dia. Nah kalau dari Bang Ponnya sendiri nih, kan maksudnya istri mungkin ada mungkin nggak bisa melayani kan. Biasanya istri-istri kan melayani suami yang seperti masakin atau nyiapin sesuatu. Nah, sedangkan Mbak Fitri sakit dan Bang Pon yang harus kebalikannya untuk merawat sang istri. Mbak Fitri pernah suruh Bang Pon nikah lagi. Oh iya Bang. Terus Bang Pon gimana responnya? Bang Pon jangan pikirkan Bang Pon. Saya tidak masalah ya. Saya tidak masalah. Yang penting pikirkan kesembuhan dulu. Jangan suruh Bang Pon nikah dulu. Karena bukan itu di pikiran Bang Pun, kita cari obat dulu ya. Itu bukan solusi bagi Bang Pun. Bang Pun tidak masalah ya, dia minta maaf atau apa karena ini nggak masalah, tidak masalah. Tapi ada niatan nggak sih Bang untuk saat ini ya, yang namanya semua itu saya normal semuanya, tetapi saya nggak ada niat di situ ya. Saya lihat Mbak Fitri ya, makanya ketika sakit istri pandangilah istri, maka kita tidak akan berbuat macam-macam ya. Atau melirik ke kiri kanan misalnya kita lain ya. Berarti bisa dibilang itu cintanya nggak berubah ya Bang ya, dari maupun Mbak Fitri sakit ataupun sehat gitu.
Maksudnya Bang Pon akan terus setia menemani Mbak Fitri sampai sehat kembali, bisa dibilang seperti itu ya Bang? Betul. Seperti itu ya Bang. Wah ini menginspirasi banget sih Bang. Soalnya kan banyak juga laki-laki yang istrinya masih sehat-sehat aja tapi masih pengen nikah lagi Bang. Maksudnya patutlah diacungi jempol nih semangatnya Banyak Bang. yang acungi jempol untuk Bang Pon. Saya bilang jangan puji Bang Pon, tapi pujilah perjuangan seorang wanita, itu luar biasa gitu Bang Pon. Tidak ya, orang sehat itu jangan dipuji. Kalau dipuji nanti dia akan terbang, ketika terbang jatuhnya sakit. Bang Pon tidak suka dipuji nanti. Semakin banyak yang puji Bang Pon nanti akan sombong Ibu. Itu yang saya takutin ya. Makanya setiap orang itu saya live atau apa, jangan puji Bang Pon, tapi pujilah Mbak Fitri ya. Luar biasa, dalam keadaan yang luar biasa. Ya. Itu dia pernah sempat bilang ketika tiada pilihan lain, waktu operasi, dia suruh pilih anak aja, selamatkan anak. Ya. Kemarin yang dia jalani itu luar biasa ya. Itu operasinya bisa-bisa itu pilih antara satu itu. Gitu, yang sesar itu ya Bang ya? Iya, ya. Itu katanya kalau misalnya bisa pilih aja anak. Kata Mbak Fitri gitu. Tapi alhamdulillah dua-dua selamat. Alhamdulillah. Oke. Mbak Fitri udah pasrah deh. Pasrah. Bang Ponnya sendiri gimana ngedengernya? Apakah udah pasrah juga? Apa masih optimis? Bagi Bang Pon setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali mati. Yang namanya sebelum nafasnya terhenti pasti Bang Pon akan mencari obat. Nah Bang Pon ini kan sangat menyentuh sekali ya. Gimana Bang Pon pengorbanannya sampai meninggalkan pekerjaan demi merawat sang istri, terus juga menolak untuk menikah lagi, dan maksudnya memberikan saran untuk kalau misalnya ada masalah pandangin istri gitu, makanya biar kita nggak macem-macem gitu. Nah ini apa sih yang Bang Pon lihat Mbak Fitri ini di mata Bang Pon itu seperti apa gitu? Saya tidak lihat Mbak Fitri ya. Saya berjanji sama Allah, ya Allah saya akan temani dia sampai nafasnya terhenti. Janjinya pada saat saya janji sama Allah, ya, saya tidak akan meninggalkan dia dalam posisi saat ini ya. Saya akan temani dia ya Allah. Bukan janji sama istri, tapi janji sama Allah ya. Bukan cinta sama Mbak Fitri, tapi amanah dari Allah. Itu ya. Tapi kalau ngomongin cinta nggak sih Bang? Kalau cinta itu beda itu ya. Cinta itu kalau kita lihat nanti orang cantik lagi, itu pasti akan timbul cinta lagi. Tapi kalau amanah itu harus dijaga. Cinta istri. Kalau bilang cinta sama istri, keluar dari rumah nanti akan cinta sama orang lain. Dia kuat amanah daripada cinta itu. Oke, berarti ini di atas, bisa dibilang di atasnya cinta kali ya Bang ya? Iya. Lebih ke bertanggung jawab kepada keputusan Bang Pon dulu menikahi Mbak Fitri, seperti itu ya? Bang Pon kalau bercerita sedih, makanya. Gak apa-apa Bang, ceritain aja Bang, kan memang di sini untuk sharing. Jadi mungkin siapa tahu ada yang terinspirasi juga di luar sana. Kenapa Bang? Memang. Masalah itu. Kenapa? Mbak Fitri? Kenapa Bang? Gak apa-apa Bang, cerita. Nggak pernah ngeluh ya. Kalau saya sakit, Mbak Fitri cuma menunduk kepalanya. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa-apa. Cuma dia sempat mengeluh ya ketika Bang Pon udah habis duit, habis dana untuk pergi berobat, konsultasi ya. Sampai dia bilang kalau tidak ada lagi obat, belikan saya racun. Oh iya, Mbak Fitri pernah bilang seperti itu. Mungkin karena sakit ya, sakit yang luar biasa. Terus pada saat itu Bang Pon bilang apa ke Mbak Fitri? Bang Pon pinjam duit ke tempat orang lain. Pinjam. Bang Pon datangi kawan satu-satu. Wow.
Terus akhirnya Saya kalau sedih tidak bisa bicara. apa? Apa? Akhirnya Bang Pon pinjam uang dan Akhirnya ini jatah konsul udah datang ya, udah bisa tanggal 1 ya. Tapi Bang Pun tidak dapat duit pinjaman sampai sebulan kemudian baru dapat ya. Itu telat, kami konsul itu sampai 1,5 bulan. Waktu konsul udah datang. Setelah Bang Pun dapat pinjaman, Bang Pun langsung berobat fitri lagi. Yang dijual tidak ada lagi barang ya, semua udah saya jual. oh iya, pernah di titik itu ya Bang ya? Bener-bener habis dana. Pada saat itu apa Bang Pon udah di saat itu Bang Pon udah mengikhlaskan atau tetap terus berjuang apa seperti apa tuh Bang? Udah di titik terendah misalnya Bang, itu kan kemarin kayak bener-bener udah habis dana. Mbak Fitrinya juga udah putus asa. Maka saya bilang, untuk kalau sedih nggak bisa mengungkapkan kata-kata itu. Oh, Kalau pahit luar biasa ya. Perjuangan dari, kalau saya ceritakan dari awal sampai akhir itu luar biasa ya. Saya pinjam kemarin itu. Sudah ke berapa orang Bang minjam uang seperti itu? Orang nggak berani kasih untuk kita karena kita tidak ada kerjaan. Terus akhirnya Abang dapat uang dari mana? Akhirnya sempat viral juga sekali itu, datang orang ya. Datang menjenguk, dari situ terkumpul 5 juta. Setelah itu berapa? Orang datang mengunjungi Fitri, mengunjungi dari situ terkumpul dana 6 juta. Setelah itu langsung berobat konsulnya ke Medan ya. Karena di sana bukan 1 hari, bukan seminggu, bahkan lebih berbulan-bulan ya. Makanya kalau tidak ada uang 5 juta atau 10 juta tidak mungkin kita berangkat ya. Karena dengan biaya ongkos mobil aja. Berarti memang sesulit itu ya Bang untuk mendapatkan dana kemarin tuh karena abangnya juga nggak kerja ya Bang ya. Udah mati-matian lah Bang ya, ibarat buat Mbak Fitri. Oke. Mbak Fitri juga kayak nangis ya? Makanya Bang Pun malah cerita di Mbak Fitri. Mbak Fitri bisa mendengar, dia bisa merasakan. Asal Bang Pun ngomong dia pasti sedih gitu. Pasti nangis. Kalau Pak Bang kan biar Mbak Fitri, maksudnya kita sama-sama biar sama-sama tahu kalau Mbak Fitri punya suami yang hebat seperti Bang Pon, yang rela. Bang Pun nggak hebat, bukan Bang Pun yang hebat, tapi Fitri ya seorang ibu itu luar biasa. Iya Mbak Fitri juga hebat banget, masih semangat terus optimis di tengah rasa sakitnya mungkin yang udah sakit banget ya Mbak Fitri ya. Ikut nangis. Ya Mbak Fitri juga hebat ya. Mbak Fitri yang hebat betul, yang semangat. Bang Pon juga jadi pendamping, jadi suami siaga yang juga benar-benar hebat untuk ngedampingin Mbak Fitri.
Mungkin Mbak Fitri. Tapi Mbak Fitri masih suka ngeluh sakit, Bang? Mbak Fitri tidak pernah mengeluh ya, cuma air matanya selalu keluar. Dia katanya walaupun dia mengeluh, Bang Pun tidak bisa buat apa-apa. Jadi ngapain dia ngeluh? Dia tahan sendiri. Bang Pun yang lihat sesak nafas. Dia tidak mengeluh. Walaupun dia mengeluh, katanya tidak bisa menghilangkan rasa sakit. Jadi dia tahan sendiri. Tahan. Oke. Rasa sakit itu dari mana ya, Bang ya? Dari penyakitnya yang belum sembuh kah atau dari tempurungnya yang Penyakitnya masih di dalam kepalanya. berarti masih bisa dibilang belum diangkat ya, Bang, penyakitnya? Belum. Tidak bisa diangkat. Resiko pengangkatan kemarin itu akan terhenti nafasnya. Jadi tidak diangkat sama sekali, diambil sampelnya, diperiksa di laboratorium. Penyakitnya belum sempat diangkat kemarin. Oke. Oke, Bang. Ini pertanyaan terakhir deh, Bang. Untuk Bang Pon dan juga Mbak Fitri. Ngelihat kisahnya Mbak Fitri, semangatnya Mbak Fitri dan juga Bang Pon kan pasti menginspirasi kita semua nih, Bang, yang lagi nonton. Nah, kira-kira mungkin Bang Pon ada pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi merasa kesulitan juga dalam hidupnya. Secara kan Bang Pon dan Mbak Fitri sedang menjalani proses berat dalam hidup. Nah, apa yang bisa Bang Pon sharing ke teman-teman yang sedang nonton? Untuk terus berusaha dan nggak patah. Okay. Jangan pernah putus asa dalam sesuatu pun. Setiap permasalahan, setiap penyakit pasti ada obatnya. Sabar. Mengeluh tidak akan menimbulkan hasil. Ketika kita musibah datang terhadap kita, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Sabar, solusi pasti akan datang. Karena dengan mengeluh tidak akan menimbulkan hasil. Kenapa saya begini? Kenapa harus saya? Kenapa? Itu tidak akan menimbulkan hasil. Tapi terima dengan ikhlas, jalan. Ketika kesusahan baru kita berdoa, ya Allah, bantu saya. Tapi kenapa? Jangan mengeluh, kenapa saya sakit? Kenapa mesti saya? Kenapa ini? Kenapa itu? Jangan. Jalani aja, jalani. Suatu saat pasti akan ada hikmah. Setiap orang itu pasti ada musibah ya. Setiap orang itu pasti ada yang namanya mudarat sekali ya. Jangan pernah mengeluh. Karena di situ Allah menguji, melihat seseorang. Ini siapa? Siapa yang mengetuk hati semua orang melihat Bang Pon? Allah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, maka gemetarlah hati semua orang akan melihat aku. Aku yakin. Oke, Bang Pon. Ketika ini Allah yang berkehendak semuanya. Sabar, makanya disuruh sabar, pasti akan ada hikmah. Sabar. Berarti sabar, jangan mengeluh, dan juga berpasrah kepada Allah ya, Bang ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke deh, terima kasih Bang Pon udah mau sharing sama kita hari ini. Makasih juga Mbak Fitri. Semoga lekas sembuh. Pokoknya Mbak Fitri banyak yang sayang, banyak yang doain. Pokoknya banyak yang cinta sama Mbak Fitri. Semoga segera diangkat. Wah, itu dia babynya. Semoga sehat terus. Anak kembar dan mamahnya. Amin. Semoga bisa cepat turun tanah ya Bang ya. Bisa cepat kasih nama. Iya Ibu. Ya Mbak. Mbak Fitri udah ada ini belum rencana namanya siapa? Yang ajukan nama banyak. Kita dulu siapa yang bagus, nanti Bang Pun akan kasih nama ya. Oke deh kalau gitu. Selamat istirahat ya Bang Pon dan Mbak Fitri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sehat-sehat semuanya ya Mbak Fitri. Oke, sekian Detikers. Itu dia tadi bincang-bincang aku bersama Mas Reza, atau biasa kita akrab panggil Bang Pon, dan juga istrinya Mbak Fitri, dan juga anak kembar yang lucu. Kita doakan semoga agar Mbak Fitri segera sembuh, dan juga Bang Pon tetap semangat menemani Mbak Fitri. Kalau gitu sampai jumpa di The Happening selanjutnya. Masih bersama aku Viani. Dadah!